untuk meluruskan sikap penguasa ini. Apa yang terjadi? Terjadi dialog di sini. Awas, ini adab yang pertama. Pernahkah Anda dengar kisah? Pernahkah menyaksikan, dengar kisah tentang seorang penguasa yang berdebat dengan Nabi Ibrahim? Jadi ada seorang penguasa, pemimpin, fokus, dia manusia, diamanahi oleh Allah dengan kepemimpinan, ada giliran kepemimpinan. Seharusnya karena dia ini manusia, walaupun dia penguasa karena punya sifat manusia dan fitrah manusia itu baik, seharusnya kepemimpinan ini digunakan pada yang baik-baik untuk melayani masyarakatnya, memberikan putusan-putusan yang baik. Tapi di sini kemudian tiba ada penyimpangan-penyimpangan. Bahkan dia menganggap bahwa dia yang paling kuasa, sehingga dia memaksa rakyatnya untuk menyembah dia sebagai Tuhan. Diutuslah Nabi Ibrahim untuk meluruskan sikap penguasa ini. Apa yang terjadi? Terjadi dialog di sini. Awas, ini adab yang pertama, ada dialog di sini. Dan kalimat yang menarik, awas, hati-hati ya, hati-hati. Nanti barangkali ibu bisa membutuhkan itu, atau teman-teman saat di kantor misalnya lihat pemimpin keliru, penguasa salah, atau dalam konteks kepemimpinan. Apa yang terjadi di Quran? Ini kalimat yang paling indah. Ketika ada seseorang melakukan kesalahan, bahkan terjadi pada seorang penguasa, maka tidak ada satu ayat pun disebutkan di Quran untuk mencela. Itu nggak ada. Silakan Anda cari. Anda cari. Banyak penguasa di dalam Al-Quran. Ya maaf, ada Fir'aun misalnya, ada raja-raja yang lain seperti Namrud dan sebagainya. Tapi ketika mereka salah, yang terjadi pertama kali itu bukan celaan. Tidak ada ayat yang mengatakan celaan dia, hina dia, bully dia, itu nggak ada. Yang terjadi adalah Allah utus seorang Rasul memberikan manhaj, berikan nasihat yang baik, diskusi dalam kebaikan, beri masukan. Barangkali dia keliru itu bukan karena dia niat sengaja untuk keliru, karena ada jalan yang ditempuh itu salah yang harus diluruskan. Maka datanglah Nabi Ibrahim berdiskusi, dan kalimat diskusinya indah. Lihat kalimatnya, bukan jidal, bukan debat biasa, tapi alam tara ilal ladzi hajja, menggunakan kalimat hajj dari kata hujjah. Hujjah itu alasan yang dikemukakan dengan argumentasi yang jelas. Dalil, argumen. Jadi ini adab ya. Kalau antum punya teman misalnya beda pendapat dengan antum, kalau ingin menyelesaikan jangan saling cela. Gak ada ayat di Quran untuk saling mencela. Anda misalnya mempraktekkan nih ibadah, ada yang turun dengan lutut duluan, ada yang telapak tangan duluan, ada yang takbirnya misalnya tangannya di sini, ada yang sejajar dengan telinga, ada yang ketika ingin tidak tangannya kobed ke sini, ada yang diam begini. Kalau Anda melihat sesuatu berbeda terjadi, tidak ada ayat di Quran untuk saling mencela. Quran kitab kebaikan, penuh dengan cinta. Begitu terjadi sesuatu, ayo coba duduk bersama diskusikan. Dan diskusinya bukan debat ingin saling unggul, bukan. Tapi menampilkan argumentasi yang bisa diterima dan memudahkan untuk diamalkan. Itu poinnya. Jadi kalau kemudian Anda terjadi perbedaan pendapat, tiba-tiba saling mencela, tiba-tiba ada yang saling menyakiti, berarti Anda telah keluar dari ketentuan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat jadi trending di Twitter terkait dengan pernyataannya yang menyamakan Jokowi sebagai Fir'aun dan juga LBP sebagai Haman, dan Antoni Salim beserta beberapa pengusaha yang selama ini disebut sebagai sembilan naga itu sebagai Qarun. Dan pernyataannya ini kemudian mendapat sorotan dari sejumlah pihak ya, dan akhirnya Cek Nun pun angkat bicara. Dia pun menyampaikan tanggapannya terkait dengan sorotan terhadap pernyataannya yang viral tersebut. Seperti yang diangkat oleh salah satu media online CNN Indonesia, Cek Nun pun angkat bicara menyampaikan dirinya legowo di amok se-Indonesia karena sebut Jokowi Firaun. Dan coba kita lihat ya, Cak Nun yang angkat bicara menanggapi pernyataannya yang viral tersebut.
Cak Nun legowo diamuk se Indonesia karena sebut Jokowi Firaun. Yogyakarta, CNN Indonesia. Budayawan MH Ainun Najib atau Cak Nun menyatakan legowo menerima segala hinaan yang dialamatkan kepadanya usai heboh potongan video menampilkan dirinya menyebut Presiden Joko Widodo Jokowi sebagai Firaun. Saya tidak marah kepada siapapun yang menghina saya, yang merendahkan saya, kata Cak Nun di tengah acara mecopat syafaat dan tawasulan di Taman Tirto, Kasihan, Bantul, DIY, Selasa 17 Januari malam. Sejak potongan video ceramahnya itu viral di media sosial dan ramai diperbincangkan, Cak Nun mengaku mendapat banyak cemoohan. Saya diamuk orang segitu banyaknya se-Indonesia, sedunia, katanya. Akan tetapi dia memilih bertawakal karena ia percaya ini adalah ujian dari Sang Pencipta saat dirinya tulus berupaya berkontribusi melalui dakwah demi meningkatkan kualitas iman dan bernegara masyarakat. Sampai hari ini pun saya bersyukur kepada Allah karena saya tidak punya kebencian kepada mereka semua yang menghina saya, tidak punya sampai hari ini. Jadi di puncak kesengsaraan ini saya dikasih ujian terberat oleh Allah. Makanya saya menyebut malam ini kan malam yang sangat khusyuk dan sangat nikmat. Bagi saya ini indah, ini puncak keindahan, ujarnya. Cak Nun mengaku kesambet dan secara spontan mengaitkan materi ceramahnya tempo hari dengan tokoh Firaun, Haman, dan Korun. Dia tak paham apa yang merasuk ke dalam dirinya waktu itu. Tiba-tiba dari mulut keluar Firaun, Haman, Korun, Kui. Itu di luar rencana saya dan sama sekali di luar kontrol saya. Maka tadi saya bikin video sama seberang. Judulnya Mbak Nun kesambet, tolong dibaca, tegasnya. Menurutnya apa yang menguasainya waktu itu bisa saja iblis, malaikat, dajjal, atau merupakan bentuk campur tangan Allah dan pandangan Maya. Ada 5 hal yang mampu membuatnya berbuat demikian, yakni karena hidayah, amar, idlal, torikun, atau istidraj. Kemungkinan itu bisa perintah Allah. Memang Allah memerintah saya sebagaimana peristiwa yang dulu-dulu, atau Allah memberi hidayah kepada saya, kemudian saya maintain, atau Allah istidraj atau membombong saya, atau Allah menyesatkan saya, atau Allah meninggalkan saya. Kalau Allah nggak mengizinkan, kan aku orang mecotot, metu nggak keluar dari mulut saya. Jadi saya tawakal, terserah kepada Allah, tapi siap menghadapi segala sesuatunya, tegasnya. Ya, jadi itu pernyataan klarifikasi yang disampaikan oleh Cak Nun terkait dengan viralnya potongan video atas pernyataannya yang menyebut Jokowi sebagai Firaun dan juga beberapa pihak lainnya. Ya, demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.